Seperti yang kita tahu ya, salah satu tantangan dalam hidup ini adalah bersahabat dengan mertua. Mertua bagi yang belum tahu adalah orang tua dari suami atau istri lo. Nah, banyak banget nih ya cerita menarik tentang mertua. Salah satu cerita menariknya adalah menurut penelitian yang dilakukan oleh University of Michigan, semakin dekat menantu perempuan dengan mertuanya di tahun pertama pernikahan, maka tingkat potensi konflik di rumah tangga itu bakalan naik sekitaran 20%. Dikabarkan juga 76% perceraian terjadi karena adanya ketidakcocokan dengan mertua. Mengerikan juga ya. Walaupun begitu, semengerikannya mertua-mertua lo pada ya, ada satu nih kisah nyata tentang mertua paling mengerikan di dunia. Durasi video ini emang agak panjang karena gue mau lo merasakan betul nih betapa mengerikannya mertua yang satu ini. Sebelum kita masuk ke dalam detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe lalu juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke sekiranya teman-teman lo yang punya mertua yang jahat. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata untuk mengerikan episode kali ini. Pada tahun 1966, ada seorang wanita yang bernama Alexandra Ignatovic atau biasa disebut sebagai Sandra. Sandra merupakan seorang gadis perempuan yang dibesarkan oleh ayah ibunya di Vancouver, Kanada. Ayah dan ibunya Sandra merupakan seorang imigran asal Yugoslavia. Mereka berdua ketika pindah ke negara Kanada bekerja keras tuh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk Sandra. Sandra dibesarkan oleh kedua orang tuanya itu dengan penuh kasih sayang. Diketahui ya, saking dekatnya Sandra dengan ibunya, ini mereka berdua tuh udah kayak bestie yang setiap weekend itu selalu jalan-jalan bareng. Selain itu juga, Sandra memiliki wajah yang good looking, orangnya asik, penuh senyuman, humoris, dan bener-bener primadona. Saking good looking dan good personality-nya si Sandra, teman-teman sebayanya Sandra itu kayak memaksa Sandra untuk ikutan kontes kecantikan. Awalnya Sandra kayak, gue gak secantik itu kali. Cuman karena kepo juga, Sandra ikutan tuh kontes kecantikan lokal di kotanya sekedar iseng-iseng aja. Tanpa dia harapkan ya, ternyata Sandra berhasil menang. Kemenangannya ini terus berlanjut sampai-sampai Sandra ikutan ke kontes kecantikan tingkatan Miss Kanada tahun 1985. Sayangnya, Sandra tidak memenangkan Miss Kanada tahun 1985. Tapi walaupun begitu ya, banyak pria yang hatinya itu terpikat oleh kecantikan dan juga kepribadiannya Sandra. Setelah mengikuti ajang kecantikan tersebut, Sandra secara profesional itu menimba ilmu dan menjadi asisten dokter gigi pada usia yang ke-20. Di sela-sela liburan kuliah dan juga pekerjaannya, Sandra bareng ibunya ini sering banget tuh jalan-jalan setiap weekend untuk pergi ke acara open house yang ada di sekitarnya. Sandra dengan bestinya, sang ibu ya, itu suka tuh masuk ke acara open house, ngeliat desain rumah dan kayak berhayal gitu, kayak wah, rumahnya bagus ya, semoga kita punya nih rumah sebagus ini. Pas mereka berdua lagi berhayal, lagi ngobrol gitu ya menggunakan bahasa Yugoslavia, ada nih satu ibu-ibu yang bernama Jelka Pesic itu mendengar pembicaraan Sandra dan ibunya. Jelka langsung menghampiri Sandra dan ibunya sambil bilang, maaf, kalian orang Yugoslavia ya? Sandra dan ibunya ini agak terkejut. Iya, kita ini imigran dari Yugoslavia. Ada apa ya bu? Jelka ini langsung excited gitu, kayak wah, kebetulan saya juga orang Yugoslavia nih. Gak nyangka banget loh ketemu orang Yugoslavia di sini. Mereka bertiga langsung heboh tuh ngobrol ya. Biasa, namanya juga ibu-ibu gitu, dan menjadi akrab karena sama-sama orang Yugoslavia. Pas di tengah pembicaraan, Jelka itu langsung nanya tuh ke Sandra. Sandra, apakah Sandra ini masih single atau sudah in relationship? Sandra menjawab dengan santai kalau dia ini masih single dan sedang fokus terhadap studinya. Jelka dengan excitednya langsung, wah masih single ya? Yuk kenalan yuk dengan anak saya. Anak saya ini masih single juga, seumuran sama kamu pasti suka deh. Sandra dan ibunya ini kayak senyum awkward gitu ya, kayak anjir, ini kenapa jadi dicomblangin? Cuman karena Sandra berusaha sopan, Sandra senyum aja tuh ya, diem terus akhirnya ya udahlah ngikut aja lah. Gak lama Jelka datang lagi nih bareng anak laki-lakinya yang bernama Joe
Pesik. Joe Pesik pada saat itu berusia 27 tahun dan perawakannya tinggi lalu juga kelihatannya cukup good looking lah. Yelka lalu memperkenalkan Joe kepada Sandra dan beberapa detik setelah mereka berkenalan, Yelka langsung bilang tuh, "Wah, kalian ini cocok banget ya, serasi loh kelihatannya. Udah, pacaran aja sana." Sandra dalam hatinya ini agak risih ya, kayak tiba-tiba dicomblangin gitu sama ibu dan cowok yang baru dia kenal. Cuman karena Sandra masih berusaha untuk sopan ya, dia kayak senyum, ketawa, menganggap ini semua sebagai candaan. Mereka berempat pada akhirnya ngobrol bareng tuh, dan dari sini ketahui bahwa Yelka dan Joe, ibu dan anak ini itu punya semacam bengkel mobil. Mereka berdua menawarkan Sandra dan ibunya kalau ingin servis mobil, datang aja nih ke bengkelnya Yelka dan Joe, nanti dikasih servis gratis. Setelah ngobrol-ngobrol, mereka pada akhirnya berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari selanjutnya, kehidupan Sandra itu berjalan seperti biasanya. Sore itu, pas Sandra lagi pulang kerja, tiba-tiba mobil yang dia kendarai itu mengeluarkan bunyi mesin yang aneh. Sandra punya feeling kalau mobil ini nggak segera diservis, mobilnya bakalan mogok. Pas di momen itu, Sandra teringat dengan Yelka dan Joe yang katanya punya bengkel mobil dan bersedia untuk memberikan servis gratis. Ya udah deh, Sandra pergi ke bengkelnya tersebut untuk servis mobil. Pas sampai di sana, Yelka itu menyambut kedatangannya Sandra. Yelka ini dengan sangat antusias ya memanggil Joe dan memerintahkan Joe untuk segera gitu ya memperbaiki mobilnya Sandra. Sandra pada momen itu kayak, anjir, ini ibu-ibu kok heboh banget ya. Gue cuma mau servis mobil loh. Cuman di satu sisi lain si Sandra kayak memaklumi lah kalau Yelka ini tuh kayaknya heboh itu karena dia sayang banget tuh sama anak laki-lakinya. Pas lagi servis mobil, Sandra dan Joe sempet ngobrol sedikit banyak. Gak lama mereka berdua saling tukeran kontak dan pada titik itu mereka mulai berteman. Singkat cerita, hubungan di antara Sandra dan Joe ini semakin lama semakin dekat. Saking dekatnya, mereka berdua pada akhirnya berpacaran dan dimabukkan oleh cinta. Dan setelah 1 bulan mereka berpacaran, Joe mengajak Sandra untuk romantic dinner. Pas udah selesai dinner, Joe langsung bertekuk lutut di hadapan Sandra, lalu dia mengajak Sandra untuk menikah. Sandra mengiyakan ajakan Joe untuk menikah dan mereka berdua pada saat itu resmi bertunangan. Kabar gembira ini akhirnya tersebar tuh ke keluarganya Sandra dan juga Joe. Keluarganya Sandra ini turut bahagia ya dengan hubungan Sandra dan Joe. Sementara itu keluarganya Joe, terutama ibunya Joe yang bernama Yelka ini bahagianya itu udah mind blown lah, bener-bener kayak wah ini momen yang udah saya tunggu ini dari awal kalian bertemu. Wah, hebohnya itu bukan main lah. Kedua keluarga ini akhirnya masing-masing mempersiapkan diri, ekonomi dan juga mental untuk pernikahan anaknya. Walaupun ini terdengar seperti berita bahagia, justru pada titik ini berita buruk mulai berdatangan. Sandra sadar bahwa Joe ini adalah memang pria impiannya dia yang ingin dia nikahin. Tapi ada satu masalah nih dari Joe, yaitu ibunya Joe, si Yelka ini. Seperti yang kita tahu ya, Yelka ini orangnya agak sedikit maksa. Sandra pun juga sadar dengan hal ini karena Sandra pas pertama kali ketemu Yelka ini kan kayak memaksa Sandra untuk berpacaran dengan Joe. Cuman paksaan dari Yelka ini semakin menjadi-jadi karena Yelka menginginkan untuk mengatur seluruh aspek dari acara pernikahannya Sandra dan Joe. Yelka itu kayak memaksa Sandra untuk menikah aja di gereja yang ini. Nanti pakaiannya mesti pakai pakaian yang ini. Nanti dekorasinya juga yang ini. Nanti cateringnya sama yang ini. Pokoknya semuanya gue yang pilih lah. Sandra awalnya memaklumi ya antusias dari Yelka, cuman makin lama Yelka ini malah kayak ini mah bukan antusias, ini mah maksa. Sampai akhirnya Sandra itu melabrak Yelka. Dia bilang, "You know what? Lo boleh aja ngatur, tapi jangan banyak ngatur." Kenapa? Karena ini adalah pernikahannya gue sama Joe. Yelka ini kaget dengan labrakan dari Sandra. Cuman Yelka langsung membalas dengan bilang, "Lo gak bisa menghentikan gue untuk banyak mengatur. Karena apa yang gue atur adalah yang terbaik buat kalian berdua." Pada momen itu Sandra langsung speechless. Dia langsung melaporkan peristiwa ini ke Joe. Sandra bilang ke Joe, "Kalau lo gak bisa ngatur ibu lo, gue bakalan tunda pernikahan ini." Joe yang berada di posisi awkward gitu ya, bingung nih mesti membela calon istrinya atau ibunya. Cuman pada akhirnya Joe membela calon istrinya si Sandra dan meminta ibunya Yelka untuk kalem dulu, santai aja. Walaupun begitu, walaupun Yelka pada akhirnya udah kalem ya, Yelka udah mulai gak suka nih dengan Sandra.
Pada tanggal 11 Juni tahun 1988, Sandra dan Joe akhirnya menikah di sebuah gereja. Pada saat pernikahannya, Yelka ini jutek banget kepada Sandra. Dia kayak nggak mau menatap wajahnya Sandra setiap kali ada kesempatan buat mereka untuk ngobrol. Walaupun begitu, di satu sisi lain, Sandra itu merasa baik-baik aja dengan kejutekannya Yelka. Sandra itu lebih memilih dijutekin daripada dipaksa oleh Yelka. Setelah pesta pernikahannya, Sandra dan Joe akhirnya memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen yang lokasinya itu dekat dengan rumah keluarga dan juga tempat kerja. Begitu sampai di apartemen, mereka mendekor bareng tuh apartemennya mereka. Setelah selesai, mereka berdua memutuskan untuk berbulan madu liburan ke Hawaii selama seminggu. Begitu mereka selesai berbulan madu, begitu mereka masuk ke apartemennya, mereka berdua itu kaget sejadi-jadinya. Seluruh dekorasi apartemen yang mereka udah pasang sebelum bulan madu ya, ini semua udah berubah. Furniturnya berubah, kulkasnya berubah, TV-nya berubah, gorden, meja, piring, mangkok, gelas, bahkan baju-baju yang Yelka biasa gunakan yang dia simpan di lemari, semuanya berubah. Mereka kayak masuk ke apartemen yang tidak mereka kenali. Mereka berdua langsung menelpon tuh keluarganya masing-masing, dan ternyata yang bertanggung jawab atas seluruh perubahan ini semua adalah Yelka, ibunya Joe. Diketahui ya, ketika Sandra dan Joe sedang berbulan madu di Hawaii, Yelka diam-diam masuk ke apartemennya mereka berdua menggunakan kunci cadangan dan mengubah seluruh dekorasi. Sandra yang mengetahui informasi ini langsung ngamuk dong. Sandra marah ke Joe karena ibu lo tuh udah melanggar privasi kita berdua. Joe di satu sisi juga setuju kalau ibunya ini kayaknya udah keterlaluan nih. Cuman dia gak bisa berbuat banyak karena Yelka, ibunya, pada dasarnya selain sebagai ibu, dia juga adalah bos dari Joe. Joe kan kerja di bengkel dan yang menggaji Joe setiap bulannya adalah Yelka. So, Joe pada momen itu merasa serba salah ya. Sandra yang melihat Joe terdiam tidak berdaya ini langsung keluar dari apartemen dan pergi ke rumahnya Yelka. Sandra mendobrak pintu rumahnya Yelka dan langsung tuh melabrak si Yelka. Dengan nada penuh ancamannya, Sandra bilang ke Yelka, jangan pernah masuk ke apartemen kita lagi. Yelka ini terkejut dengan kehadiran dan juga ancamannya Sandra. Dia awalnya kayak menatap matanya Sandra. Setelah itu, beberapa detik kemudian, dia mengacuhkan Sandra, memalingkan pandangannya, menganggap Sandra itu kayak nggak ada di situ. Sandra tuh udah kayak angin lewat aja. Sandra kesel dong dan langsung keluar dari rumahnya Yelka sambil juga ngebanting pintu. Sandra pada saat itu pulang ke apartemen dengan perasaan bad mood parah. Untuk beberapa hari kemudian ya, hubungan Sandra dan Joe ini agak sedikit renggang. Mereka berdua kayak tinggal seatap tapi sama-sama gak mau ngomong dikarenakan permasalahan Yelka ini. Tiba-tiba pada siang itu ada tuh yang ngetuk pintu apartemennya Sandra dan Joe. Yang mengetok pintu ini ternyata adalah Yelka. Sandra dengan berat hati ya mempersilahkan Yelka masuk. Pas Yelka masuk, Yelka memberitahu bahwa Yelka bakalan membelikan rumah baru untuk Sandra dan Joe. Sandra ini terkejut dan juga bingung. Ini nggak ada apa-apa, kok tahu-tahu Yelka datang dan ngasih rumah baru buat mereka berdua. Sandra dan Joe tuh kayak bertukar pandang ya, kayak bingung gitu loh. Dan setelah diskusi singkat, Sandra dan Joe pada akhirnya menerima tawaran rumah baru dari Yelka. Sandra pada momen itu ya berpikir, mungkin ini cara Yelka, cara beliau untuk berdamai dengan cara membelikan rumah. Sandra di sini berprasangka baik tuh dan mulai memberikan kesempatan pada Yelka. Begitu semuanya udah selesai ngobrol, Yelka pamit pulang. Beberapa hari selanjutnya, Sandra dan Joe pindahan tuh ke rumah baru mereka. Pas mereka baru sampai di rumah baru, Sandra itu baru sadar bahwa rumah baru mereka jaraknya itu dekat banget dengan rumahnya Yelka. Cuman 5 menit jalan. Di sini Sandra udah punya feeling yang gak enak nih. Cuman Sandra masih kayak berprasangka baik lah. Setelah Sandra dan Joe selesai pindahan, beres-beres dan juga mendekor rumahnya, di momen ketika mereka baru aja bernafas lega, Yelka tiba-tiba aja masuk tuh ke rumah Sandra dan Joe, bertingkah kayak rumah sendiri. Awalnya Sandra ini masih maklum, masih sabar, masih berprasangka baik. Cuman Yelka tiap hari datang ke rumah Sandra dan Joe dan setiap kedatangan
ada aja tuh perabotan rumah yang diganti oleh Yelka. Setelah seminggu penuh terus-terusan diusik oleh kehadiran Yelka, Sandra langsung memberikan ultimatum kepada Joe. You know, gue udah capek dengan kelakuan ibu lo. Gue bahkan udah gak bisa marah lagi karena gue terlalu capek. Sandra pun pada malam itu packing baju dan barang pribadinya lalu pulang sendirian ke rumah orang tuanya. Seminggu setelah Sandra pulang ke rumah orang tuanya, Sandra mendadak mual-mual dan setelah menggunakan tes pack, dia mengetahui bahwa dirinya telah hamil. Pada momen itu ya Sandra itu memberitahu Joe dan Joe dengan sangat bahagia ya menerima kabar ini. Joe memohon-mohon kepada Sandra supaya dia balik lagi lah, ayo kita balikan lagi hidup bersama di rumah ini membesarkan anak kita. Joe bahkan juga berjanji ya bakalan mengatur Yelka ibunya sendiri supaya gak banyak ikut campur. Sandra di sini punya dua pilihan. Dia bisa aja membesarkan anaknya sendiri tanpa kehadiran Joe, tanpa ada sosok seorang ayah, atau balik lagi tinggal bareng dengan Joe dengan resiko adanya campur tangan dari Yelka. Di akhir telepon itu ya Sandra memutuskan untuk balik lagi nih tinggal bareng dengan Joe dan memberikan semua ini kesempatan baru. Beberapa hari kemudian Sandra pun balik lagi tuh hidup bersama Joe. Pada saat Sandra balik lagi dengan Joe, Sandra sempat cemas gitu ya, cepet takut nih Yelka bakalan masuk terus memaksa lagi untuk selalu ada dalam kehidupan Sandra dan Joe. Tapi kecemasan Sandra ini dipatahkan karena Yelka sekarang udah bener-bener berubah. Dia tidak lagi memaksa untuk hadir di kehidupannya Sandra dan Joe. Yelka sekarang malah memberikan banyak waktu, ruang, dan privasi untuk Sandra dan Joe. Sandra pada masa kehamilannya mulai merasa tenang tuh dan mulai mengubah pandangannya terhadap Yelka. Sandra sekarang menganggap Yelka sebagai mertua yang baik. Sekitar 9 bulan kemudian, Sandra melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka namai Brandon. Selama 6 bulan ke depan, kehidupan Sandra, Joe, dan Brandon ini berjalan mulus tuh ya. Tidak ada pengaruh dari mertua yang iseng. Sampai akhirnya Sandra dan Joe ini kelelahan merawat Brandon. Sandra dan Joe itu mereka berdua berpikiran ingin rehat dulu, ingin libur dulu, ngurus anak, dan merencanakan untuk pacaran lagi ya. Untuk 1 malam atau 2 malam aja lah. Joe pun mencari tuh babysitter untuk Brandon dan surprise, babysitter yang Joe maksud adalah ibunya, Yelka. Sandra pada awalnya tidak setuju nih dan agak khawatir karena seperti yang kita tahu ya, Yelka ini punya sejarah yang kelam. Cuman pada malam itu Yelka berhasil membujuk Sandra. Nah sebelum Sandra pergi pacaran dengan Joe ya, Sandra menuliskan beberapa notes kecil gitu tentang Brandon. Kayak takaran susunya Brandon, jam berapa Brandon mesti tidur, letak popoknya, baby oilnya bagaimana, lagu kesukaan Brandon. Pokoknya segala kesukaannya Brandon itu ditulis semua dalam kertas dan diberikan kepada Yelka. Yelka ini merasakan kalau Sandra ini khawatir ya, wajar lah ya. Cuman dia bilang ke Sandra, udah gak usah khawatir, sana kalian berdua pacaran dulu, istirahat. Brandon biar gue yang pegang. Ya udah deh, Sandra dan Joe akhirnya liburan dulu tuh sebentar. Mereka berdua jalan-jalan keliling kota, belanja, makan-makan, terus pas malam mereka tuh kayak ikutan acara live musik gitu ya, nongkrong di kafe. Dan pas di tengah acara, Sandra itu masuk tuh ke dalam semacam telepon umum dan menelpon Yelka yang ada di rumah. Gak lama Yelka angkat dan Sandra langsung bertanya, gimana nih keadaannya si Brandon? Yelka menjawab, oh Brandon lagi tidur pulas aja nih, habis minum racikan teh dari aku. Di sini ya jantungnya Sandra itu berasa kayak mau copot. Sandra sebelum berangkat pacaran dengan Joe udah memesan ke Yelka kalau Brandon itu hanya boleh mengonsumsi ASI aja. Begitu Sandra tahu kalau Brandon dikasih minuman racikan teh, dia langsung mengajak Joe pulang ya ke rumah, pokoknya dengan buru-buru. Pas sampai rumah, Sandra langsung masuk tuh ya ke kamarnya Brandon dan melihat Brandon ini lagi tiduran tuh di kasur bayi. Sandra berusaha membangunkan Brandon kayak dipanggil-panggil gitu. Cuman Brandon ini diam aja. Lalu Sandra mencoba tuh kayak menepuk badannya Brandon dan tetap Brandon itu nggak bangun-bangun. Dia lalu coba angkat Brandon gitu ya, terus dia gendong. Ya, seharusnya pas sudah digendong gini biasanya Brandon itu langsung bangun. Cuman kali ini Brandon masih terkapar lemas sampai-sampai tangannya tuh kayak lunglai, kayak udah nggak ada nyawanya. Sandra pada momen itu udah panik ya. Dia udah manggil Brandon, udah ditepuk, udah digoyang-goyang gitu, tetap aja nggak ada respon sama sekali dari Brandon. Sandra itu langsung teriak ke Yelka kayak, lo tadi ngasih anak gua apaan? Yelka dengan santai menjawab, oh itu cuma racikan teh doang.
gue yakin dia nggak apa-apa kok, cuman tidur pulas aja. Sandra dengan geramnya ya mencoba untuk tidak panik, dia langsung menempelkan kupingnya ke jantung dan hidungnya Brandon. Pada saat itu, Brandon tiba-tiba bernafas, tapi nafasnya ini pelan, kecil, dan juga jarang. Tanpa berlama-lama lagi ya, Sandra langsung membawa Brandon naik ke mobil dan ngebut tuh menuju rumah sakit. Pas sampai rumah sakit, Brandon langsung dimasukkan ke IGD. Dokter dengan sigap langsung memeriksa Brandon dan singkat cerita, Brandon kondisinya, kata dokter, itu kritis dan sekarat. Mau gak mau, Brandon itu mesti dimasukkan ke ICU. Sandra di ruang tunggu ICU itu nangis jadi-jadinya. Dokter lalu keluar dari ICU dan melaporkan tuh hasil pemeriksaannya. Dokter pada saat itu bilang ke Sandra bahwa dokter sendiri gak tahu nih sekiranya zat berbahaya apa yang dikonsumsi oleh Brandon. Apapun zat tersebut, Brandon itu gak boleh lagi mengonsumsinya. Dokter juga bilang bahwa semua dokter di sini itu sudah berusaha melakukan hal terbaik untuk Brandon. Cuman kondisinya Brandon sekarang masih aja kritis. Kalau Brandon tidak membaik juga untuk beberapa hari ke depan, ada kemungkinan besar Brandon bakalan meninggal. Pada saat itu ya, Sandra hatinya hancur sehancur-hancurnya. Dia langsung ambruk, nangis, berdoa, dan pasrah aja. Beberapa saat kemudian, Joe datang tuh ke rumah sakit. Pada saat Joe datang, dia melihat Sandra dengan muka yang bener-bener murka, marah besar. Sandra bilang ke Joe, gara-gara lo ya, gara-gara lo anak gua jadi sekarat. Lo sekarang mesti pilih nih, gue atau ibu lo. Joe yang dari kemarin selalu belain Sandra, sekarang bilang, lo juga nih ya teriak-teriak ke ibu gua. Padahal ibu gua tuh cuman pengen ngebantuin, cuman pengen ngasih yang terbaik. Pas itu, terjadilah tuh adu bacot di ruang tunggu ICU. Singkat cerita, dari hasil adu bacot ini, Sandra menuntut cerai Joe. Beberapa hari kemudian, Brandon kondisinya membaik dan akhirnya bisa pulih kembali. Sandra langsung pulang ke rumah orang tuanya sambil membawa Brandon. Begitu Brandon udah dititipin sebentar, Sandra balik lagi tuh ke rumahnya Joe dan packing-packing semua barangnya Sandra. Pada tahap ini ya, Sandra langsung pergi ke lawyer dan menggugat cerai Joe. Mereka berdua, masing-masing dari mereka ya, menyewa pengacara untuk memperebutkan hak asuh anak. Nah, singkat cerita, pada bulan November tahun 1991, hasil pertempuran hukum antara Sandra versus Joe adalah Sandra berhasil mendapatkan hak asuh anak secara penuh. Selain itu, Joe mesti membayar seluruh kerugian yang Sandra alami dan menafkahi Brandon sampai Brandon menginjak dewasa. Ditambah lagi ya, Sandra itu mendapatkan hak kepemilikan penuh atas rumah yang dibelikan oleh Yelka. Lebih parahnya lagi adalah Yelka sekarang dilarang mengunjungi Brandon untuk selamanya. So, secara kesimpulan ya, Sandra memenangkan pengadilan perceraian ini. Setelah pertempuran hukum ini, Sandra bersama Brandon itu hidup damai tuh di rumah yang pernah dibelikan oleh Yelka. Dalam beberapa bulan ke depannya diketahui Joe sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Brandon, tidak membayar kerugian, dan juga tidak menengok Brandon, tidak muncul sebagai sosok ayah. Jadi Joe itu sama sekali cuek, bebek lah. Joe dan Sandra juga saling masih jutek-jutekan. Kalaupun mereka ketemuan ya, kalaupun mereka ngobrol, pasti itu yang ngurusin peradilan dari kasus perceraian mereka. Walaupun begitu, Sandra ikhlas. Sandra berpikiran, mungkin ini yang terbaik. Mungkin lebih baik sama sekali tidak ada urusan dengan Joe dan keluarganya daripada nanti muncul masalah. Sandra pun sebisa mungkin hidup damai menjadi single parent yang terbaik untuk Brandon. Lalu pada bulan Juni tahun 1992, hidup damai Sandra yang sedang dia jalani berubah drastis. Pada saat itu ya, Sandra diteror oleh orang yang tidak dia ketahui. Sandra sering mendapatkan paket berupa bangkai hewan, surat ancaman kematian, bahkan juga pohon yang ada di depan rumahnya itu terbakar api. Pada malam hari, Sandra pernah juga tuh mendapatkan telepon dari rumah duka yang katanya bakalan mengirimkan peti mati untuk Sandra. Selain itu, ketika Sandra sedang keluar rumah, entah itu lagi kerja atau belanja, dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Segala macam teror ini ya, itu ngebuat Sandra menjadi paranoid. Dia melaporkan kejadian ini ke polisi, tapi tidak banyak hal yang polisi bisa lakukan. Polisi cuma bilang, oke, kita bakalan memperketat keamanan di wilayah rumah ibu. Kalau sekiranya ada hal yang mencurigakan, kita akan coba selidiki lebih lanjut. Sandra merasa kecewa ya dengan jawaban polisi. Dalam hatinya, Sandra tahu segala macam teror ini semuanya disebabkan oleh keluarganya Joe.
Ya udah deh, pada momen ini Sandra meminta bantuan teman-temannya untuk selalu menjaga Sandra dan menemani Sandra di setiap aktivitas. Lalu pada tanggal 5 Agustus tahun 1992, Sandra dengan seorang temannya ini lagi mau pulang bareng. Sandra masuk duluan ke mobil. Pas temennya mau masuk ke mobil ya, temennya ini kayak nunduk gitu, merapikan tasnya supaya bisa tasnya itu kayak masuk ke dalam kolong kursi mobil. Pas lagi menunduk, tahu-tahu ada suara 6 tembakan pistol. Temannya Sandra ini itu menunduk ya, melindungi kepalanya karena dia sadar kalau mobilnya Sandra sekarang sedang ditembakin. Pas kiranya udah sunyi, sudah nggak ada tembakan lagi, temennya ini bangun dan di sampingnya di kursi supir tergeletak tuh Sandra yang sudah tertewas karena kepalanya kena tembakan. Temennya ini berteriak dan langsung tuh menelpon polisi untuk meminta bantuan. Polisi pun datang dan mengamankan TKP menginvestigasi kasus pembunuhannya Sandra. Pada saat proses investigasi, para detektif ini curiga terhadap satu orang yang sekiranya nggak seneng dengan Sandra. Orangnya itu adalah Joe. Joe langsung diperiksa dan diinterogasi oleh polisi. Hasil interogasinya adalah Joe memiliki alibi yang kuat. Pada saat peristiwa penembakan Sandra, Joe itu sedang berada di kolam renang umum gitu. Dia memiliki banyak saksi dan juga tiket masuk ke kolam renang. Joe pun terbebas tuh dari kecurigaan polisi. Investigasi selanjutnya mengarah ke YLK. Orang kedua nih yang sekiranya tidak senang dengan Sandra. YLK pada saat diinterogasi juga punya alibi. Pada saat peristiwa penembakan Sandra, YLK itu sedang ada di bengkel lagi mengurus bisnisnya. Pada saat ini investigasi ini sempat buntu nih ya. Cuman detektif memutuskan untuk menstalking rumahnya YLK untuk mencari celah baru dalam proses investigasi. Singkat cerita, setelah 5 hari para detektif menstalking rumahnya YLK, pada tanggal 10 Agustus tahun 1992, YLK secara mencurigakan ya pada malam hari keluar rumah mengendarai mobilnya dan pergi menuju sebuah gedung parkir yang ada di mall. Detektif dari kejauhan membuntuti tuh, mengamati sekiranya apa nih yang YLK lakukan. Pas di gedung parkiran, YLK ternyata bertemu dengan 3 pria yang tidak dikenal. Pada saat itu, YLK memberikan tas besar ke 3 orang pria ini. Detektif langsung menyerbu, mengepung YLK beserta 3 orang yang tidak dikenal ini dan mereka semua langsung ditahan. Di kantor polisi, mereka semua diinterogasi. Ketiga pria yang tidak dikenal ini adalah Milan Nenadik, Lawrence Delorme, dan David Segoviano. Hasil dari interogasinya adalah ternyata mereka bertiga adalah orang-orang bayaran yang selama ini meneror rumahnya Sandra, menstalking Sandra, dan juga menembak Sandra. Dan ternyata dalang dibalik kasusnya Sandra ini adalah, yap, bener banget tebakan lo, dalangnya adalah YLK, mantan mertua dari Sandra. Pada akhirnya di tahun 1993 keempat orang ini diadili dan dihukum. Mereka dijatuhi hukuman maksimum di Kanada atas kasus pembunuhan berencana yaitu 25 tahun penjara. Sementara itu Joe, mantan suaminya Sandra, bebas dari dakwaan. Lalu anaknya Sandra, si Brandon, pada akhirnya dibesarkan oleh orang tuanya Sandra. Dari cerita yang panjang ini kayaknya lo udah paham ya kenapa YLK ini dianggap sebagai mertua paling jahat sedunia. So, itu tadi adalah cerita dari mertua paling jahat sedunia. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini karena di situ gue ngebahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.